Selanjutnya ada kata-kata hodl ya, hold on dear life. Ini biasanya diungkapkan ya, atau disampaikan orang-orang yang memiliki mindset sebagai investor jangka panjang. Mereka yang nabung Bitcoin, DCA Bitcoin dari bulan ke bulan, mereka nggak peduli harganya naik atau turun. Mereka nggak peduli ya kena drawdown 36%. Nah, seperti di Q4 ini mereka ngomong hodl ya, hold on dear life. Mereka nggak peduli nih nol, saya akan mati dengan asetnya. Nah, ini biasanya mereka ya yang memiliki long term vision ya, merasa bahwa ini adalah aset masa depan dan mereka akan hodl. Dan di trading saya ngomong nggak boleh teman-teman ini hodl altcoin. Hodl Bitcoin nggak apa-apa ya. Bitcoin teman-teman arungi ketika bear market, ketika dia drop signifikan, karena secara data historis ada potensi ya dia itu balik lagi ke range high-nya meskipun waktunya agak lama. Tapi kalau teman-teman ini hodlnya koin-koin micin, meme coin, ya udah lupakan ya, asetmu itu udah hilang. Dalam artian apa? Dalam artian gak ada altcoin yang bisa bertahan ketika bear market. Ya, jadi hanya hold Bitcoin ketika bear market, altcoin itu 2 sampai 4 bulan itu hanya bergerak ya sesuai ya dengan siklus tertentu. Nah, kita masuk teknis yang udah agak ribet ya. Kita ngomongin di teknis trading. Nah, ada yang namanya istilah market order. Artinya apa? Market order itu suatu eksekusi transaksi ketika teman-teman ini menyerahkan harga terbaik dari broker. Jadi ketika teman-teman ini nggak sabaran ya dan langsung HK ya, hajar kanan mau enter posisi, biasanya langsung market ya. Karena apa? Karena detik itu juga teman-teman akan dapat posisinya. Oke, ini cocok buat teman-teman yang scalping, trading berita, atau teman-teman pengen lihat momentum ya dan nggak mau ketinggalan, langsung di market order. Teman-teman nggak apa-apa market order berbagai aset-aset yang besar, Bitcoin, Ethereum, BNB. Kenapa? Karena nggak akan ada slippage. Karena likuiditas dari suatu exchange itu tebel untuk aset-aset tersebut. Tapi kalau teman-teman mau market order, altcoin yang mana itu likuiditasnya kecil, market cap-nya kecil, teman-teman akan memperoleh namanya slippage. Artinya apa? Jarak beli ya dari entry yang teman-teman lihat di chart dengan yang beneran dieksekusi itu tinggi sekali ya, ada spread yang tinggi banget. Itu menunjukkan apa? Nggak ada orang yang transaksi koin tersebut. Dan harga terbaik yang bisa dikasihkan oleh crypto exchange itu relatif lebih tinggi daripada harga yang ingin teman-teman atau harga yang teman-teman kehendaki ya. Jadi teman-teman maunya masuk di sini, beli low cap altcoin dieksekusi di sini. Misalkan belinya di 500, dapatnya di 510. Itu sering terjadi karena ada yang namanya slippage ya. Jadi ketika kamu trading, kamu cocok ya untuk market order ini untuk scalping. Kalau kamu swing trading, kamu beli jangka panjang, ya nggak apa-apa ya. Kamu nggak pakai market order dulu. Yang mana kamu pakai namanya limit order. Ini adalah kebalikan ya teman-teman dari market order. Dimana di sini teman-teman yang menentukan saya mau harga berapa. Misalkan saya mau beli altcoin ini di harga $501. Ya oke ya teman-teman bisa pasang limit. Oke, ketika harga suatu aset ke $501, order saya ini tereksekusi. Cuman ingat, nggak ada jaminan ketika dia ke $501 order kamu kejemput. Karena dua hal. Satu, nggak ada jaminan bahwa harga dari aset tersebut akan ke sana. Dan yang kedua, nggak ada jaminan ketika dia ke sana ordermu kejemput. Karena biasanya udah ada yang ngantri duluan sebelum kamu. Ya. Jadi ini harus berhati-hati dengan limit order. Sering orang pengen jemput limit tapi nggak kebagian. Ya, contoh penggunaan misalkan oke saya mau limit BNB di 4 juta. Ya, prakteknya limit ini memang cukup ideal ketika kita punya setup trading yang mana oke saya mau nunggu retrace dulu. Kamu orangnya ini sabaran. Cuman nggak ada jaminan ya teman-teman limit order itu terjemput.